Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita meneruskan kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi makmum. Siapa imamnya? Menurut sebagian ulama pada saat itu imamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, disinilah terkadang boleh ulama menjadi makmum padahal imamnya tidak lebih alim dari dia gitu. Dengan syarat si imamnya ini juga sudah sempurna. Lain ceritanya kalau makmumnya qori, imamnya ummi. Makmumnya bacanya bagus, imamnya bacaan Qur'annya salah, itu enggak sah. Tapi kalau sama-sama qori, walaupun yang makmumnya lebih hebat, enggak apa-apa imamnya yang maju, walaupun enggak lebih hebat gitu. Kecuali tadi makmumnya qori, imamnya ummi. Apa patokannya? Imamnya baca Fatihahnya alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, baru tuh makmumnya enggak sah. Maka di saat itu dia wajib mufarokoh dari imam. Itu. Nah, lain ceritanya dengan kasus ini. Baginda Rasul menjadi makmumnya baginda Rasulullah, menjadi makmumnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, tapi hadirin, ada satu lagi sebenarnya orang yang pernah menjadi imamnya Nabi. Kalau kemarin kan Abu Bakar Siddiq. Nah, ternyata dalam riwayat di sini ada dua orang yang pernah menjadi imamnya Rasulullah ketika sholat. Siapa tuh? Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Mungkin kita kenal ya, Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kerjaannya tukang dagang, hadirin, saudagar kaya raya. Yang dikisahkan ketika hijrah, beliau nggak bawa apa-apaan tuh, nggak bawa harta, nggak bawa modal, cuman beliau bawa ilmu dagang. Akhirnya ada sahabat Ansar membiayai beliau untuk berdagang, dikasih tunjuk pasar, habis itu jadi orang kaya, subhanallah. Jadi memang Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung, miliaran. Setelah sedekah miliaran, beliau datang ke masjid, beliau angkat tangan, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Luar biasa nggak tuh? Orang sedekah udah miliaran masih minta diterima. Kalau kita sedekah miliaran udah ngerasa pasti diterima tuh. Jadi masya Allah tuh, doa hadirin, sedekahnya miliaran masih bisa tuh berdoa, ya Allah terima ibadah saya ya Allah tuh. Nah, ini contoh Abdurrahman bin Auf. Nah, ini ada bagaimana kisahnya di sini disebutkan, wa amma Abdurrahman ibnu Aufin fasalla khalfahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdurrahman bin Auf, baginda Rasul salat di belakangnya. Walamma alima bimajihi madu ala salatihi, ketika dia tahu kedatangan Rasul menjadi makmum, Abdurrahman bin Auf nerusin sholatnya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu bistikhlafihi, karena Nabi yang menyuruh Abdurrahman untuk menggantikan beliau. Abdurrahman, kita jadi imam.
Siap ya Rasulullah. Jadi imam sholat. Nggak lama sholat Rasul datang. Beliau tahu Rasul datang, tapi beliau tidak mundur. Beda sama siapa ya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul datang, beliau mundur. Karena apa? Apa pantas saya menggantikan Rasulullah? Ya. Jadi yang satu tetap sholat karena udah disuruh, yang satu mundur karena adab sama Rasulullah. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Abdurrahman Abu Bakar Siddiq? Dua-duanya benar, cuman dua-duanya adalah gambaran yang beda. Abu Bakar Siddiq gambaran adab, Abdurrahman bin Auf gambaran adab juga, tapi adabnya imtisalul amr, mengerjakan perintah. Ada satu kaidah gini, al adab afdalu min imtisalil amr. Ya, beradab itu lebih bagus daripada ngerjain perintah. Jadi kalau misalnya orang tua kita bilang begini, nak, kamu kalau mau minum pakai gelas ayah pakai aja, gelas ayah nih, gelas abahnya. Kira-kira kita sebagai anak pakai gak gelas abah kita? Enggak. Kalau kata Ustadz, ente kalau mau minum pakai gelas aneh aja kata Ustadz gitu. Ini makan sini barang aneh, kan disuruh tuh. Ya, maka kita boleh enggak mentaati perintahnya karena adab. Ya. Nah itu nomor satu, adab. Nah ada lagi yang mengatakan imtisalul amri khairun atau afdalu minal adab. Mengerjakan perintah ya lebih utama daripada menjaga adab. Ya. Tapi kalau saya ngukurnya gini, kalau orang sudah nyuruh, guru kita nyuruh 3 kali, namanya bukan basa-basi. Ya. Karena kalau orang kita kalau nyuruhnya cuma sekali, kadang apa tuh? Basa-basi. Lagi makan Indomie, bang makan bang, ya. Dimakan sama dia. Kira-kira marah nggak? Karena orang kita itu kadang kalau nyuruh itu basa-basi. Pak Haji mampir, Pak Haji. Oh iya makasih. Ada apaan di situ? Kok Pak Haji mampir gitu? Nah tadi yang nyuruh mampir siapa? Makanya orang kita kalau udah nyuruh 3 kali namanya serius. Ini jadi imam nih misalnya. Fadol Ustaz. Iya antum Fadol. Enggak antum. Nah 3 kali maju baru jadi imam gitu. Namanya nyuruhnya beneran. Jelas paham? Nah ini ya antara adab dengan mengerjakan perintah dua-duanya bagus. Ya. Kalau misalnya guru kita nyuruh misalnya, ya Faris jadi khotib. Wah jangan guru, saya belum pantas. Udah ente. Nggak guru takutnya grogi. Udah ente. Nah 3 kali naik. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita disuruh, maka pun imtisalul amri huwal adabu tuh ya. Nah itu pelajaran kita kemarin ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari baginda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif. Ini kata Rasul, apabila salah seorang dari kalian menjadi imam, maka hendaknya ia ringankan salatnya. Fa inna fihim as-saghir wal kabir wad dhaif wa dzal hajah. Karena di dalam jamaah ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lemah dan orang yang punya hajat. Tuh ya. Fa idza shalla wahdahu, kalau salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka hendaknya dia salat sekemauan dia, ya, sekehendak yang dia mau. Berapa aja boleh, lamanya gimana aja silahkan. Muttafaqun alaih. Ya. Nah ini kalimat fal amru bit takhfifi wajibun. Perintah Nabi untuk meringankan hukumnya wajib. Berarti kalau wajib, kalau melanggar haram. Di mana kita sholat nggak boleh panjang-panjang? Di masjid yang konon di situ ada orang tua,
ada anak kecil, ada orang punya hajat, haram hukumnya panjang-panjang. Nah, kira-kira Arya termasuk gak? Kira-kira Arya termasuk gak, Ustaz? Ya. Ada gak orang tua di sini? Kayaknya muda semua. Pak Haji cuma 45, salah ya? Ada gak anak kecil di sini? Ada gak orang yang punya urusan? Ada ya? Berarti di Aryat nggak boleh apa tuh? Panjang-panjang. Tuh, ya. Nggak boleh panjang-panjang. Nah sekarang batasannya panjang-panjang, batasannya apaan? Kemarin kita sudah bahas tuh, ya, sahabat Muaz bin Jabal sholat jadi imam. Ada yang mengatakan sholat jahr, bacanya suratul Baqarah, ya, 2 juz setengah. Nah, di sini dikatakan oleh pensyarah, batasannya kalau orang jadi imam itu, kalau sholatnya sholat apa nih? Sholatnya sholat yang pendek, maghrib, jangan lebih dari sabbihis marabbikal a'la. Ya, kalau maghrib itu. Artinya kalau kita baca sholat maghrib cukup al-hakumut sampai an-nas. Adapun yang panjang, ya, itu sholat johor panjang, subuh, ya, paling panjang subuh. Di bawahnya isya, di bawahnya asar, baru maghrib. Ya. Nah, ini hanya berlaku di masjid yang umum. Kalau masjid khusus kagak. Contoh apa masjid khusus? Musola di kampung atau masjid di pesantren, ya, yang mana jamaahnya itu emang ridho kalau imamnya panjang gitu. Adapun masjid yang nggak boleh, itu yang sehemat saya ya, masjid yang orang itu banyak pekerja di situ, atau masjid di rest area, ya, bener gak tuh? Rest area kan orang silih berganti, nggak boleh tuh panjang-panjang, gitu. Kalau bisa ya pendek-pendek, cuman jangan pendek banget, ya. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Yasin doang. Jamaah udah suzon tuh. Oh Yasin nih, langsung ruku. Bagaimana Ustadz kalau begitu? Boleh nggak? Boleh, cuman kurang afdol. Karena yang afdol kalau kita sholat minimal baca 3 ayat dari surat setelah Fatihah. 3 ayat. Kalau 1 kurang. Apalagi cuman apa tuh? Nun, Allahu Akbar, nun doang tuh. Jelas ya? Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya la yajuzu lil imam, tidak boleh bagi imam ayyutawwilas shalah, memperpanjang sholatnya hasba raghbatihi, sekemauan dia. Makanya pesan saya nih, kalau kita punya anak yang tahfiz Quran, yang hafiz Quran, kalau dia imam di masjid bilangin, "Nak, kalau di masjid jangan murojaah hafalan." Jangan murojaah hafalan. Baca di masjid maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Jamaahnya protes. Udah baca Al-Hakumut, walaupun kita udah hafal 30 juz, tetap Al-Hakumut ke bawah. Ini kan ada tuh. Nih. Ini patokan kita, yang ngarang Imam Haddad nih yang ngarang. Gitu. Udah cukup berani ngikutin ini, selesai. Nah, di mana kita baca Ar-Rahman, di mana kita baca Al-Muluk, di mana kita baca juz-juz yang panjang? Di sholat malam, lagi tahajud, atau lagi sholat duha. Kalau sholat duha panjang. Habib Umar bin Hafiz tuh, masya Allah, beliau Allah hafizahullah. Beliau kalau sholat duha yang saya tahu minimal sejuz baca tuh, Quran. Ya, tuh. Bisa banyakan lagi. Apa maksudnya? Kalau lagi jadi imam pendek, kalau sendiri panjang, jangan dibalik. Jadi imam panjang, sendiri kulhu. Ya. Ini ada indikasi riya nanti takutnya hadirin. Indikasi riya.
Kayak contoh orang sholat rakaat pertama, bacaannya pelan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan banget. Rakaat 1, rakaat 2 begitu bacanya. Rakaat ketiga kita baca Fatihah belum kelar, udah ruku dia. Lah tadi bacanya panjang, ngapa sekarang jadi pendek kan gitu? Iya. Kenapa tadi panjang? Karena ada calon mertua di belakang. Karena ada orang yang kita pengen pamerkan suara kita baca panjang. Ada Pak Lurah di belakang. Kebetulan lagi cari calon mantu gitu, dibagusin bacaannya. Pas giliran rakaat ketiga yang sir, bacanya kagak ada suaranya. Cepet bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin. Selesai langsung ruku. Kata makmumnya, "Lah cepet banget imam ini." Itu. Maka kalau bisa sama indah, nggak jangan beda-beda jauh gitu. Antara rakaat 1, 2, 3 sampai 4 gitu. Jelas tuh ya? Nah. Hadis yang selanjutnya wa an Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Salamah ya. Jadi Salamah ini nama laki hadirin ya. Nama laki, namanya Salamah. Punya ibu namanya Ummu Salamah. Punya bapak namanya Abu. Jadi jangan kita kira Salamah cewek, laki. Di Arab itu kadang nama-nama yang pakai tak marbutoh bukan berarti perempuan. Contohnya siapa? Hamzah. Hamzah ada tanya gak? Muawiyah termasuk Salamah. Ya tuh. Cuman kalau kita namain anak kita Salamah, ntar orang kiranya apa tuh? Cewek. Ya. Karena uruf kebiasaannya kita Salamah cewek, padahal di Arab laki-laki. Qala ia mengatakan, qala abi, kata bapaknya namanya Salamah. Ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Ya. Aku pernah datang ya ke sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqan ya. Ini maknanya adalah suatu hari beliau pernah ya mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya haqqan dengan benar-benar. Faqala, maka Nabi bersabda, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Maka apabila telah datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum, maka hendaknya salah seorang dari kalian itu azan. Ya. Nah ini ya, jadi ada anjuran dari Nabi kalau sudah masuk waktu salat azan. Ya. Kadang nih lagi ngaji gini nih. Misal kata ngajinya sampai jam 8 misalnya, kan lewat isya tuh. Itu dianjurkan pas lagi azan berhenti dulu. Ngapain? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ngaji lagi. Selesai ngaji doa langsung sholat gitu. Anjurannya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'ana, dan hendaknya yang mengimamkan kalian, yang mengimami kalian adalah aktsarukum Qur'anan, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ini dia. Ini standar zaman Nabi. Kalau standar zaman sekarang beda. Kok beda Ustadz? Zaman Nabi orang apal Quran itu sudah paham. Saya ulang, orang apal Quran sudah plus include ame pahamnya. Zaman Nabi. Kenapa? Abdullah bin Umar ngapalin Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun cuman dapat 2 juz setengah. Kita orang sekarang setahun 30 juz. Beda apa beda? Kenapa kok setahun 30 juz? Abdullah bin Umar 8 tahun cuman dapat 2 juz setengah. Karena Abdullah bin Umar ketika ngafal plus ame paham. Orang kita kagak ngapal doang tapi kagak. Makanya kalau zaman dulu siapa yang ngapal Quran paling banyak dia imam. Kenapa? Pasti paham. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang patokannya bukan hafal Quran doang, tapi paham ilmu.
Ada anak hafiz Quran 30 juz. Ada ustadz hafalnya juz 30. Tapi ngerti fikih, ngerti Fathul Qorib, ngerti Fathul Muin, yang mana yang imam? Ustadz. Kenapa kok nggak yang 30 juz? Karena yang 30 juz kagak ada jaminan sholatnya sah. Bisa jadi yang 30 juz sholatnya kagak sah tuh. Karena nggak ngerti ilmu. Ya. Jadi walaupun 30 juz tapi nggak ngerti fikih, belakangan. Tuh. Makanya Pak, kalau kita punya anak sudah hafiz 30 juz, itu baru langkah pertama. Masih ada langkah-langkah lainnya. Kita mesti ngajarin tauhidnya, mesti ngajarin fikihnya, mesti ngajarin tasawufnya, mesti ngajarin nahu, ilmu alat, semua baru jadi ulama. Itu. Nah, jadi kalau ada anak hafiz Quran dengan ustadz, yang mana yang maju? Ustadz. Sekarang kagak. Anak bocah hafal Quran suruh maju, ustadz belakangan. Ini kagak paham ini yang nyuruh maju. Nggak gitu ustadz, bacaannya bagus. Mau bagus kalau sholatnya nggak bener ya nggak bener. Ya, coba tanya tuh bocah yang hafal 30 juz, berapa rukun wudu? Dua katanya. Itu mah 2, mandi wajib 2. Rukun wudu 6. Berapa rukun sholat? 20. Kebanyakan 20. 13. Tanya dulu, tes dulu fikihnya gimana. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, bacaan sholatnya bagus tapi sholatnya nggak bagus. Nah ini ya, jadi standar zaman dulu adalah orang yang paling banyak hafal Qur'annya. Kenapa? Karena orang kalau udah hafal Qur'an udah pasti banyak ilmunya tuh. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak. Hafal Quran alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Enggak tahu. Nah, tuh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Enggak tahu. Nah, ini enggak benar ini. Ya. Makanya penghafal Quran di zaman sekarang itu beda sama orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu yang namanya hafal Quran biasa. Kenapa? Karena hampir semua ulama hafal Quran. Makanya ulama dulu dipanggil hafiz bukan karena hafal Quran, tapi karena hafal hadis. Berapa yang dihafal? Yang dihafal minimal 100.000 hadis. 100 ada ribunya aja nih, bukan 100. Kalau kita kan hafal juga ya. Hafal nggak kita hadis? Hafal kan? Innamal a'malu. Itu doang itu apa? Ya. Ame atuh hadis yang kedua la takdub. La takdub doang itu. Ya. Itu 100.000 hadis itu paling ringan. 100.000 bukan cuma 100.000 hadisnya, sampai sanadnya an Rasulullah. An qala Rasulullah. An sampai 100.000. Ada lagi Al-Hakim 300.000. Ada lagi yang paling tinggi namanya Amirul Mukminina fil Hadis. Berapa dia hafal? 1 juta hadis. 1 juta hadis itu ngafalinnya gimana itu? Kalau ulama zaman dulu hadirin, baca hadis sekali hafal. Sekali apa? Kalau kita udah muter 30 kali belum hafal-hafal. Ya. Nah, ini luar biasa ya ulama dulu tuh. Qala, kata baginda Rasul, kata beliau, kata Salamah tadi, fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Maka sahabat memandang kepada orang-orang, tidak mereka temukan orang yang hafal Quran lebih banyak kecuali saya. Berarti yang paling banyak hafalan Qur'annya namanya Salamah tadi. Wa ana ibnu sittin, pada saat itu saya berusia 6 tahun. Au sab'i sinin, atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasai. Nah ini dia. Sahabat lagi nyari siapa imamnya. Kata Rasul yang paling banyak hafal Qur'annya. Nah kata Salamah yang hafal Qur'an cuman saya paling banyak. Umur saya baru 6 tahun, baru 7 tahun, atau 6 jalan 7. Jadi imam. Nah di sini antum bayangkan ya,
umur 6 tahun 7 tahun kayak siapa? Itu kayak anak saya no, Muhammad 7 tahun segitu, kecil, masih TK ya, tapi jadi apa tuh? Jadi imam. Nah di sini kata ulama ya, ulama berbeda pendapat tentang anak kecil jadi imam. Pendapat pertama nggak boleh ya. Kenapa? Anak kecil belum sempurna. Pendapat yang kedua boleh, dengan syarat sholatnya anak kecil rukunnya benar, syaratnya benar, wudunya benar, dan pastinya udah disunat. Udah apa? Disunat. Jadi kalau ada anak kecil 7 tahun belum disunat, jangan, karena bisa jadi masih bawa najis ya. Kan kalau orang kita biasanya sunat berapa tahun umurnya? Ada yang 7, ada yang udah 12 tahun, kelas 5 SD, ada yang kelas 6 SD baru sunat, ada yang udah tua udah 40 tahun baru sunat, pakai kampak gitu sunat itu ya. Kenapa kok 40 tahun? Mu'alaf 40 tahun baru masuk Islam, kata gurunya sunat lu. Apaan sunat? Dipotong tuh. Wah, emang bisa? Gitu. Ya bisa. Gitu. Pas dipotong nggak nempan. Dan nanti punya wafak dia tuh, nyimpen wafak. Itu hadirin. Jadi intinya apa? Intinya anak kecil boleh jadi imam dengan syarat satu, hafalan Qur'annya banyak. Yang kedua, udah ngerti tata cara sholat. Ya. Makanya kalau kita pengen nyuruh anak kita jadi imam, tanya dulu, nah berapa rukun wudu, berapa rukun sholat, liatin wudunya, liatin sholatnya. Kalau sholatnya masih goyang-goyang gini, oh jangan. Itu benar-benar sholatnya begini. Antum lihat video di Arab, anak kecil umur 7 tahun jadi imam, suaranya cakep, hafalannya banyak, sholatnya bener di Arab sono. Lah di sini gimana bocah sini? Ya kalau kita sholat kan maghrib tadi ada gak yang bercanda? Yang repot kalau imamnya anak bocil gitu, temennya ngajak bercanda, diteplak balik kan gitu. Jadi beda miliunya anak di Indonesia sama di Arab. Tapi ada, saya temuin, aneh punya murid itu anaknya hafal banyak Quran, masih kecil tapi sholatnya udah bagus, sholatnya udah sempurna, boleh jadi imam, silakan. Tuh ya, jadi bukan hanya orang tua yang boleh jadi imam, anak kecil juga boleh. Kemudian hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'udin, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum adalah mereka yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka dalam Al-Qur'annya sama hafalannya, sama-sama 30 juz, kan repot ya. Kalau orang yang 1 juz 27, yang 1 juz 28, mana duluan? Yang mana jadi imam? Yang udah 28 juz, yang 27 ngalah. Nah masalahnya nih dua-duanya juznya 30 ya. Kan udah mentok tuh, bener gak? Ada gak juz 31 gitu? Gue udah juz 31. Yang mana juz 31? Tuh daftar isi sama Asmaul Husnanya katanya. Itu bukan tuh. Jadi juz 30 mentok udah tuh. Maka kalau seandainya mentok, yang mana jadi imam? Fa'alamuhum bis sunnah, yang paling tahu sunnah. Pernah kajarin hadirin begini, ini ada orang ulama-ulama pengen sholat, pengen jadi imam. Yang satu pengen jadi imam, ditanya dulu tes, berapa sunnah sholat yang anda tahu? Saya hafal 100 sunnah. Sebutin 100. Enggak, saya, kata yang sebelahnya, saya hafal 500 sunnah. Coba sebutin 500. Ternyata gak lama datang tuh, ada lagi orang yang hafal, saya hafal 1000 sunnah. Disebutin satu-satu. Udah mulai besok yang imam dia. Kalau dia gak datang, yang gopek. Kalau gopek yang gak datang, yang cepek. Tuh, patokannya bukan lagi Quran, tapi pengetahuannya sama sunnah. Nih kayak kita nih, contoh ya, kita sholat, kita diri nih gini,
Apa sunnah diri? Yang pertama, sunnahnya kakinya menghadap kiblat lurus gini, bukan begar begini. Satu. Yang kedua, sunnahnya sejengkal. Dua. Ya. Yang ketiga, sunnahnya berdiri adalah tidak ya bersandar dengan apapun. Karena masih ada ulama yang mengatakan makruh. Ya. 4. Sunnahnya berdiri, dia itu sunnah memakai pakaian ya seperti Rasulullah, pakai gamis, pakai segala macam. 5. Terus dihitung tuh satu-satu sunnah per sunnah sampai 1000. Ya. Nah sehingga ada ulama nulis kitab namanya Khomsumi'ati Sunnah, 500 sunnah. Kalau yang 1000 belum nemu saya bukunya. Yang 100 yang gopek ada tuh bukunya. Khomsumi'ati Sunnah, 500 sunnah di dalam sholat. Tuh ya. Jadi patokannya itu, kalau hafalannya sama, lihat sunnahnya. Yang kedua, fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau seandainya sunnahnya sama, fa aqdamuhum hijratan, maka lihat yang mana lebih dulu hijrahnya. Ya. Siapa yang benar duluan? Misalnya jamaah nih, ada maaf dulunya Kang mabok, nih Kang mabok. Taubat nih jadi ustad, hafal Quran, sama-sama hafal Quran. Nah kalau sama-sama Quran, lihat hadisnya, sama hadisnya. Kalau sama-sama hadisnya, lihat duluan mana taubatnya. Ya. Kemudian, fa'in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum silman. Kalau seandainya sama tuh hijrahnya, lihat yang mana duluan masuk Islamnya. Dalam riwayat yang lain, yang mana tua anak, tua juga tuh dipertimbangin itu tua. Yang mana tuaan? Yang ini, ya ini imam. Kenapa? Orang yang lebih tua lebih banyak pahalanya. Yang lebih tua lebih banyak pahalanya. Ya. Kalau sama tua gimana? Nah, ya. Yang lebih banyak istrinya. Lihat istrinya. Kenapa? Biasanya yang banyak istrinya banyak sabarnya. Karena ngurusin 2 istri, sabarnya kudu berapa? Kudu 2. Tuh. Kayaknya nggak bakal kejadian kayaknya gitu. Ustadz, sama-sama 2 bininya gimana? Yang terakhir. Paling ujung pertimbangannya, lihat yang lebih ganteng siapa itu. Itu terakhir dah. Oh gantengan dia, gue udah imam dia tuh. Yang paling terakhir tuh pojok, ya, itu. Wala ya ummanna rajula fi sultani, ya. Tidak boleh seseorang laki-laki, ya, itu mengimami seorang laki-laki yang lain di dalam sultani, dalam kekuasaannya. Nah ini anjuran nih, ya. Jadi kalau kita jadi tuan rumah, ya, kan itu kan kerajaan kita rumah. Yang jadi imam siapa? Tuan rumah. Itu. Masjid ada imam rawatibnya. Datang Habib Jindan misalnya, siapa yang jadi imam? Ya tuan rumah yang jadwal. Itu. Ya. Makanya saya masih ingat tuh tahun 2024 kemarin ya, pas lagi pilpres kan, datang Anies, datang Habib Ali. Saya tanya sama Saturdin, Sat, yang khotib Anies, bukan antum. Yang imam Habib Ali, bukan antum yang imam. Karena yang paling afdol siapa? Yang gilirannya gitu, yang emang udah biasa, gitu. Itu anjurannya, ya. Jadi kalau bisa, kalau kita ketepatan sebagai sahibul bait yang imam kita, kecuali makmum kita lebih bagus dan kitanya pun kurang, fadol jadi imam gitu. Ya. Dan kadang-kadang nggak semuanya tuan rumah bagus kan, gitu. Maka yang boleh jadi imam, ya makmumnya gitu. Tapi kalau sama-sama bagus, ya tuan rumah lebih utama. Ya. Wala yaqud bi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Tidak boleh seseorang manapun duduk di rumahnya di atas singgasananya, tempat khusus buat dia, kecuali izin. Kita kan kalau setiap orang nih punya rumah pasti punya tempat khusus kan. Kadang depan rumah ada kursi goyang tuh ya.
tempat apa tuh para orang tua ngerokok gitu. Itu nggak boleh, tamu datang di situ nggak boleh, izin dulu karena tempat khusus gitu ya. Sama kayak kemarin kita bahaskan masalah tiang-tiang kan, siapa orang yang masuk masjid terus naruh sejadah, maka haram hukumnya orang lain dudukin sejadah dia gitu, karena itu tempat khusus kecuali izin gitu. Nah sama juga di rumah orang, kita nggak boleh duduk di tempat spesialnya kecuali dengan izin si tuan rumah tadi. Kemudian hadis yang terakhir, walibni Majah min hadis Jabir, diriwayatkan dari Ibnu Majah dari hadis Jabir bin Abdullah, wala ta'ummannal mra'atun rajulan, kagak boleh seorang perempuan mengimami orang laki. Nah ini di Inggris belum lama tuh, beberapa tahun yang lalu ya, ada perempuan jadi apa tuh, imam, makmumnya laki ya. Ini udah nggak bener ini ya. Min ya asyratis sa'ah, termasuk tanda hari kiamat ada laki diimami sama perempuan ya. Juga bisa jadi maksudnya gini, dalam rumah tangga seorang suami imamnya siapa itu? Istri. Ini udah tanda hari kiamat hadirin ya. Yang nyetir istri ya, yang ngatur istri, yang megang duit istri. Suami kalau suami megang samsu sebatang gitu ya. Cuman megang rokok doang. Makanya mohon maaf hadirin, kata guru saya, kalau bisa yang megang duit laki, yang nyimpen duit laki, yang nyari duit juga laki. Kenapa? Di situ kemuliaan laki ketika ngasih ke istri, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia dari yang di bawah. Nah kalau duit gajian kita langsung kasih istri, kita pengen jajan minta sama istri, pengen jalan-jalan nadang sama istri, pengen ngerokok minta sama istri, ujung-ujungnya kita jadi di bawah istri, yang ngatur istri, surat tanah atas nama istri, ditendang kita, nauzubillah min dzalik tuh. Itu saran doang. Apa hukumnya? Nggak wajib, sunnah ya. Boleh nggak kalau yang megang duit bini? Ya boleh aja, karena biasanya kalau yang megang bini duit awet, biasanya gitu. Tapi tergantung istri juga sih. Ada istri yang saban hari check out mulu, Shopee mulu, dikit-dikit paket gitu, kagak ngomong sama lakinya. Nah buat ibu-ibu hati-hati yang belanja Shopee paket kagak izin sama suaminya, tahu-tahu tagihannya bengkak. Hati-hati kalau mati bukan dikapanin tapi dipaketin hadirin. Bilangin para istri itu hati-hati itu ya, izinlah sama suami, kan duit siapa itu? Duit suami ya. Entar aja dah duitnya dah habis laki, pinjol lah. Karena sudah apa tuh? Sudah kebiasaan konsumtif, tiap hari, tiap pekan beli barang. Tuh ya. Nah maka tadi kembali lagi, laki-laki Allah kasih lebih dominan akalnya. Urusan mikir, urusan laki. Makanya yang banyak jadi orang gila perempuan apa laki? Laki. Kenapa? Apaan aja dipikirin, jadinya pikiran, jadinya gila. Tuh. Bener gak? Tuh laki tuh dipikirin cicilan motor, mana motornya PCX, NMAX, cicilan rumah KPR ya. Cicilan apa lagi? Mesin cuci ngurusin anak, wah meledak gak tuh pala, berat jadi laki ya. Tapi emang itu kerjaannya mikir. Kalau perempuan dominan perasaan ya. Makanya kalau urusan ngatur jangan pakai perasaan, harus pakai pikiran. Kalau ngurusin rumah harus pakai perasaan, jangan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran mah ya masih bersih rumah, nggak apa-apa, nggak usah disapuin, kan begitu. Yang penting kagak ada bangke begitu kan. Kotor belum tentu najis, kan begitu. Ya. Jelas, jadi seorang perempuan tidak boleh menjadi imam laki-laki. Wala a'rabiyun muhajiron, tidak boleh orang yang ya
A'rabi, orang Badui. Ya. Di sini kata ulama bukan Badui maksudnya, orang yang awam. Orang awam nggak boleh mengimami orang yang alim. Nah, bedanya yang tadi sama yang sekarang, kalau perempuan nggak sah, bukan nggak boleh. Kalau yang kedua, cuman ya anjuran saja. Ya. Kalau ada orang awam jadi imam, mamunya orang alim boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Ya sah. Cuman anjurannya yang alim jadi imam. Gitu. Wala fajirun mu'minan, tidak boleh orang yang tukang maksiat itu mengimami orang yang beriman, orang soleh, nggak boleh. Ya. Apa hukumnya, sah nggak? Sah. Ya. Makanya dulu di kampung saya nih, imam ketat banget. Saking ketatnya kalau ada imam ketahuan pakai celana pendek, besok dicoret. Karena dianggap imamnya buka aurat. Atau imamnya maaf, ya insya Allah di sini nggak ada. Imamnya main kartu misalnya gitu, dicoret. Kenapa? Karena jamaah pas lagi sholat, kalau imamnya suka main kartu, yang diingat bukan Allah tapi QQ. Ada jamaah cerita, Ustadz, saya punya imam Ustadz, tiap malam main kartu. Saya kalau jamaah begini, yang saya ingat dia lagi banting kartu Ustadz begitu. Ya, maka kalau bisa, ya. Kalau emang belum bisa ninggalin kebiasaan main kartu, jangan jadi imam dulu dah, jadi jamaah aja. Lo tau juga pahalanya gede gak jadi jamaah? Gede. Kalau nggak jadi muazin dah, nggak apa-apa, itu pahalanya gede. Bahkan ada yang mengatakan azan lebih gede dari imam pahalanya. Kenapa? Karena azan itu ngajak orang. Imam cuma nandahin doang begitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, nggak boleh orang yang fasik, orang yang fajir, tukang maksiat jadi imam orang yang soleh, itu nggak boleh. Ya, jelas tuh ya. Tuh, itu aturannya begitu. Nggak bolehnya di sini bukan berarti haram, tapi di sini maknanya adalah tidak afdol saja. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan mendekatlah. Nah ingat ya, mendekatlah. Wa hadu bil a'naq, dan sejajarkanlah leher-leher kalian. Nah di sini dalam hadis yang lain, fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah, inni la arasyaiton, sungguh saya ngelihat syaitan yadkhulu, masuk, min khilalis shaf, di tengah-tengah shaf. Ya. Nah ini hadirin, banyak orang salah persepsi dengan hadis ini. Kata orang, setan masuk ke shaf, akhirnya dirapetin, tapi kakinya apa itu? Longgar, kakinya longgar, ininya rapat, masuk gak di kolong gitu. Maka maknanya bukan rapat, bukan. Maksudnya kalau kita renggang-renggang, setan masuk ke dalam hati kita. Ya. Ini kita jamaah kuitang, ariat, semuanya nyatu. Begini, ada gotong royong, semua guyup, ada acara sosial, semuanya hadir. Begini, ketika ada masalah, renggang tuh. Renggang ini potensi masuknya setan gitu. Makanya Nabi kalau ngelihat ada sahabatnya sehari nggak salat jamaah, didatengin rumahnya, ente kenapa ya gitu. Ya, sama jamaah nih. Kalau kita ada acara apa, kok si fulan nggak pernah hadir, dah datengin rumahnya. Takut-takut setan masuk. Kadang-kadang di balik kerenggangan antara hubungan manusia ada setan bisikin satu sama lain. Contoh nih ya, kita kalau lagi jauh sama teman kita, dia bikin status jalan-jalan mulu, bayar utang dong gitu. Padahal bukan buat kita, karena lagi jauh dibisikin sama setan. Tuh, dia nyindir lu tuh gitu. Pernah nggak gitu? Merasa tersindir status orang, padahal bukan nyindir kita, tapi karena renggang itu setan masuk ke situ. Kalau dekat kan enak, lu nyindir gue ya gitu. Oh enggak, ini buat yang ono. Ya lu juga kalau mau bayar nggak apa-apa sini gitu. Kita bisa nanya tuh enak.
Jadi maknanya merapatkan saf bukan kakinya yang nempel, tapi hati yang nempel. Ya, itu nomor satunya. Terus gimana Ustadz? Apakah kita renggang? Oh enggak. Tetap yang namanya rapat ya rapat. Cuman rapat itu enggak mesti nempel. Ya. Coba misalnya, ya. Kalau misalnya kita ngelihat ada orang ngaji begini, ini kan ngaji rapat-rapat nih. Apakah nempel? Ya kagak. Itu. Jadi yang namanya rapat bisa bermakna dua, beneran rapat atau sekedar deket. Gitu. Ya. Nah ini anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makanya kalau kita salat berjamaah, kalau ada orang dempetin kakinya jangan kabur. Ingat ya. Kalau ada orang dempetin kakinya kita jangan apa? Jangan kabur. Biarin nggak apa-apa. Nempel. Ya, jangan diinjak juga ya. Diinjak. Kelingking diinjak ini. Jangan ya. Tempel silakan nempel nggak apa-apa. Jujur, saya ya sebenarnya seneng kalau ada orang ngerapetin kaki. Kenapa? Karena kalau rapet kaki, yang rapet bukan kakinya doang, hati. Orang kalau lagi gedek nih Pak nih, boro-boro mau rapet, mau sebelahan aja, ogah. Kadang saking gedeknya masuk ke ariat, lah dia pindah ke musola. Saking apanya tuh. Makanya kalau ada orang ngerapetin nggak apa-apa biarin, gitu. Cuman rakaat kedua kalau bisa, ya udah bisa nggak apa-apa, gitu. Jangan deketin kabur gitu. Diinjak tuh gitu. Jangan hadirin ya. Jadi kalau ada orang rapet, biarin rapet. Kalau ada orang deket, biarin deket. Itu juga ada ulama yang menganjurkan. Cuman kalau kita begini aja cukup. Atau kalau mau nih sikut ketemu sikut itu kena, nah itu cukup udah. Jadi batasan longgar ya disebut longgar, nggak rapat kalau seandainya kita sholat begini ada anak bocah masuk, nah baru tuh. Atau ukuran anak kambing masuk, nah itu baru nggak rapat. Tapi kalau kita sholat begini, anak kambing nggak masuk, susah masuk, ya berarti rapat gitu. Ya. Dan yang kedua, untuk merapatkan jamaah itu habis sholat salaman boleh. Habis sholat apa? Jadi salaman itu bukan sekedar salaman Pak, tapi menyatukan hati. Mohon maaf, saya bisa tahu di sini semua jamaah luar biasa. Cukup dari salaman, saya tahu tuh. Selepas ngaji ada jamaah salaman sama saya. Sebenarnya antum bukan salaman, kita ini satu frekuensi. Orang yang bisa maju ke depan salaman itu orang-orang yang memang sudah sejiwa. Kalau nggak sejiwa pasti pulang atau buru-buru, mungkin pengen berak gitu kan itu. Tapi kalau memang tersejiwa datang salaman, sefrekuensi. Ya makanya ulama ya walaupun nggak nyuruh habis sholat salaman, kalau ada orang salaman gitu. Tapi kalau kita dasarnya selesai wirid dulu, habis wirid doa, baru apa tuh? Salaman. Cuman kalau ada orang ngajakin salaman nggak apa-apa. Itu. Cuman afdolnya emang habis selesai doa. Takutnya lagi subhanallah begini. Berapa dah tuh kelupaan itu gara-gara salaman. Atau lagi gini, Allahumma anta salam. Kan kurang ya. Bagusnya selesaikan dulu wirid baru salaman. Kecuali kita ketemu ulamanya memang jarang ketemu. Pas banget sholat sebelah kanan kita misalnya Habib Rizik misalnya atau Habib Jindan. Wah kebetulan nih gitu salaman gitu. Takutnya pas kita nunggu wirid begini hilang. Jelas paham ya? Tapi kalau biasa ketemu setiap hari ketemu, ntar aja lah nunggu selesai doa. Habis doa baru salaman tuh ya. Begitulah pembahasan kita pada malam hari ini, masih tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya dipersilakan. Fatwa silakan. Baik. Yang pertama, boleh nggak pimpinan kantor atau bos jadi imam? Jawabannya boleh kalau bacaannya benar. Bagaimana kalau seandainya imamnya nggak benar? Nah gitu. Kita lihat diri kita. Kalau kitanya sama-sama nggak bener, seri namanya ya. Imam nggak bener bacaannya, kita nggak bener, seri. Boleh sama dia. Ya nggak boleh kalau kita
udah lulus baca Quran, tahsin, tajwidnya, nah terus makmum sama dia, nah itu nggak sah, wajib mufarokoh. Tapi kalau kita sama-sama nggak bener, nggak apa-apa, seri namanya gitu, jelas ya. Kalau kita itu qori, nggak sah makmum sama dia, wajib mufarokoh berpisah dari imam. Yang kedua tentang masalah sholat sunnah di depan, ini juga sama hadirin. Saya punya kaidah begini, benar belum tentu tepat, tepat sudah pasti benar. Ya, saya katakan seorang sholat ba'diyah, ya di depan sini nih, saya lagi ngajar nih di sini, sah nggak? Sah nggak? Sah, benar nggak? Benar, tapi nggak tepat. Jelas. Jadi kenapa? Karena yang namanya tepat itu harus menjaga perasaan orang juga. Orang lagi ngajar dia sholat sunnah di situ, kan benar tapi nggak tepat. Ya, sama kayak orang kondangan begitu. Ya. Misal kata orang kondangan pakai training, pakai kaos gitu, boleh nggak? Dosa nggak? Tapi tepat nggak? Nah, itu berarti orang benar tapi nggak tepat. Ya makanya kalau kita pengen sholat sunnah belakang. Ya, atau mungkin bos tadi datang nih, sejarahnya di depan. Nah ini pernah kejadian di zaman Nabi. Nabi lagi khutbah, orang datang nggak pakai tahiyatul masjid. Nabi bilang sholat sunnah 2 rakaat, sholli rakaatain. Gitu. Nah di antara kata Nabi dalam hadisnya, di antara ciri tanda hari kiamat, entar udah nggak ada lagi orang yang sholat sunnah tahiyatul masjid. Di antara ciri hari kiamat, orang udah pada nggak tahiyatul masjid, datang masjid langsung duduk gitu. Maka minimal kalau kita masuk masjid baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sampai tiga kali. Kalau punya wudu, kalau nggak punya wudu 4 kali gitu. Yang terakhir, apakah sah sholat Jumat di kereta? Ya. Jawabannya kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Kenapa nggak sah? Syarat orang sholat Jumat 40 orang. Di kereta berapa orang di situ? Segerbong. Kiblatnya gimana? Mimbarnya di mana? Kan begitu, susah. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau berangkat perginya hari Jumat, maka berangkatnya sebelum subuh, biar kagak wajib sholat Jumat. Tapi kalau berangkatnya jam 7, jam 8, kena di perjalanan sholat Jumat, wajib berhenti dulu, turun dulu, sholat dulu. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi yang lain enggak, gitu ya. Tuh, jadi enggak sah orang sholat Jumat di dalam kereta, gitu ya. Termasuk sholat di atas pesawat enggak sah. Ya, di atas hadirin ya, di dalam kalau mau sholat jangan di atas, bahaya ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dijadikan sakitnya bermanfaat, sehatnya bermanfaat, hidup selamat dunia akhirat, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi Al-Fatihah.